"Yahuda, benarkah yang kamu sampaikan?" tanya lelaki gagah berpakaian prajurit zaman Romawi. Orang yang dipanggil Yahuda mengangguk, lantas memandu para prajurit membuktikan ucapannya. "Isa bin Maryam di dalam bersama murid-muridnya," kata Yahuda. Teman-teman, para prajurit segera mengepung tempat itu dari segala penjuru. Tidak ada satupun celah untuk lolos. Tidak lama kemudian, seorang pria berambut kelimis bak baru keramas digelandang. Pria yang diyakini sebagai Isa tersebut kemudian diseret ke sebuah bukit dan disalib. "Guru!" Tiba-tiba suara lirih di sela tangis tertahan terdengar di samping kanan Godi. "Siapakah Kisanak?" tanya Godi. "Aku salah satu murid Isa. Allah pasti melindungi guru dengan caranya," kata pria yang mengaku sebagai murid Isa tadi sambil mengusap mukanya, menyeka peluh dan air mata yang mengucur deras. "Kisanak sendiri siapa?" tanya lelaki tadi. "Aku umat akhir zaman." "Akhir zaman?" "Ya." "Umatnya saudara kami, umat Ahmad?" "Ya." "Bagaimana ceritanya Kisanak bisa sampai kemari?" Teman-teman, Godi tidak segera menjawab, hanya tersenyum. Allah memang melindungi gurumu. Dia, yakni orang yang disalib, bukan gurumu. Hanya orang yang diserupakan. Gurumu diangkat ke langit. Nanti pada akhir zaman diturunkan lagi ke bumi untuk tugas besar. Tugas apa? Membunuh Dajjal. Allahu Akbar. Betapa bahagia guru menjadi umat Ahmad. Harapan itu sering disampaikan kepada kami. Benarkah? Ya. Guru dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa sepeninggalnya nanti akan lahir nabi dan rasul yang diutus untuk seluruh umat manusia. Berbahagialah kaum yang menjadi umatnya. Kalau guru benar-benar diberi kesempatan menjadi umat Ahmad, tentu beliau sangat bahagia. Guru mengaku rindu ingin bertemu beliau. Teman-teman, pembicaraan terhenti oleh sorak-sorai massa. Orang-orang yang bergerombol di sekitar lokasi penyaliban melonjak-lonjak ketika kaki tangan lelaki yang disangka sebagai Isa dipaku ke tiang salib. Darah mengucur deras. Kalau yang disalib itu bukan guru, lantas siapa dia? Tanya orang tadi. Dialah yang mengkhianati gurumu. Dia Dajjal pada zaman ini, kata Godi. Kalau begitu, kami akan mengincangnya agar tidak bisa hidup kembali. Membunuh Dajjal bukan tugasmu serta kawan-kawanmu. Itu tugas gurumu. Teman-teman, orang tadi melihat mata Godi menusuk tajam. 1000 ragu ada di sana. Bisakah omonganmu dipercaya? Itu yang disampaikan baginda Rasul Muhammad. Mungkinkah kau bertemu guru? Insya Allah, bila dia menghendaki. Kalau bertemu guru, sampaikan salamku. Teman-teman, Godi mengambil nafas panjang. Dalam transnya, dia merasakan tubuhnya lunglai. Seharian lebih mendaki, tapi belum juga berhenti. Dia amati lingkungan sekitar, banyak pohon cemara. Di mana kita? Tanya Godi kepada seseorang yang ada di depannya. Entahlah, sudah 3 hari kita berjalan. Mudah-mudahan Kanjeng Prabu berkenan kita beristirahat di sini, kata seseorang tadi. Waktu itu matahari sedang berjalan pelan menuju tempat peraduan. Bunyi ciprat air
Catu menjadikan suasana sangat tenang dan nyaman. "Kita bermalam di sini," kata seorang lelaki yang berpakaian paling mewah di antara rombongan. "Syukurlah," kata pria yang tadi diajak omong oleh Godi. "Kanjeng Prabu Kertawijaya berkenan kita istirahat di sini. Banyak pohon cemara di sini," ujar lelaki yang disebut sebagai Kanjeng Prabu Kertawijaya. "Endah akeh wit cemoro sewu," imbuhnya. Teman-teman, rombongan kecil itu berhenti dan membuat api unggun. Satu persatu lantas kelesetan dan akhirnya tertidur. Kecapaian. Namun teman-teman, sampai purnama tegak lurus dengan hamparan bumi, Godi belum bisa memicingkan mata. Raung anjing bersahut-sahutan, menimpahi bunyi jangkrik dan wong-wong. Sesekali suara gemerincing bulu landak terdengar nyaring bertingkahan dengan bunyi gemericik air. "Apa rencana Prabu berikutnya?" tanya seorang lelaki berpenampilan nyentrik yang sedari tadi tidak pernah berjauhan dari Prabu Kertajaya. "Aku tidak tahu, Naya. Kalau menurutmu bagaimana?" Lelaki yang dipanggil Naya tidak segera menjawab. Dia malah memain-mainkan ujung kaki, mungkin untuk mengusir hawa dingin. Godi melihat wajah Naya, tenang dan sejuk. Seorang pemikir, mungkin dia penasehat Prabu, batin Godi. Apa sebenarnya tujuan hidup Prabu? Ini penting untuk menentukan langkah selanjutnya, kata Naya sesaat kemudian. Teman-teman, aku sudah tidak punya tujuan hidup lagi, Naya. Apapun yang akan terjadi, terjadilah. Itu bukan jawaban dan pribadi Prabu. Prabu yang kukenal adalah lelaki perkasa yang punya arah hidup. Apakah ada kaitannya dengan sikap Raden Bagus Kasan? Entahlah, aku ingin secepatnya menjauhkan diri dari keribetan dunia ini. Meninggalkan keraton? Tanya Naya. Prabu Kertawijaya tidak menjawab, teman-teman. Dia berjalan menjauh, memukul batang pohon cemara, hingga 1-2 bunganya gugur ke tanah. Aku berniat meninggalkan semuanya. Baiklah, kata Naya sambil berdiri dan mendekati Prabu. Kemudian berbisik di dekat telinga Prabu. Godi, teman-teman, mencoba mendengarkan, tapi terlalu lirih untuk ditangkap. Tampaknya Naya menggunakan ilmu untuk meredam suaranya agar tidak bisa didengar oleh siapapun juga. Sampai matahari terbit, Godi tidak sempat memejamkan mata. Bahkan sampai rombongan memutuskan meneruskan perjalanan. Tapi kali ini tidak lama, sudah hampir mencapai puncak gunung. Kita sudah sampai, kata Naya sambil mengawasi sekeliling. Mereka kemudian berhenti, teman-teman. Setelah matahari tenggelam, Prabu Kertawijaya pamit kepada rombongan akan bertapa di salah satu puncak perbukitan. Demikian pula Naya, dia pamit bertapa di puncak bukit yang lain. Kalian pulang, kita sampai di sini saja, kata Prabu yang diikuti anggukan Naya. Semua anggota rombongan turun. Begitu pula Godi, teman-teman. Tapi di tengah jalan dia kembali naik. Belum lama dia melihat kilatan cahaya terang memancar dari salah satu puncak bukit, putih dan terang seperti sokol. Tapi tidak lama, mak-lap, kemudian padam. Langit kembali gelap remang. Teman-teman, Godi kembali berjalan, baru melangkah
dia berpapasan dengan Prabu Kertawijaya, bergegas turun. Penampilannya lain, seluruh pakaian mewah dia tanggalkan. Dia kenakan pakaian serba hitam dan caping gunung. Godi pura-pura tidak mengenali dan menyapa. Sugeng Sonten, Sonten, kalau boleh tahu, Kisanak siapa? Hendak kemana? Prabu terkejut teman-teman, tapi kemudian tersenyum. Dalem Parmin, penduduk desa Liring Gunung. Teman-teman, pada penglihatan berikut, Godi mendapati dirinya berdiri di tengah pertempuran dahsyat. Sebuah bayonet, senjata api laras panjang berujung belati, nyaris merobek dada, andai tidak segera dihindari. Godi kayang. Ujung bayonet entah milik siapa menyapu tempat kosong di atas tubuh. Serangan berikutnya datang, sebuah tendangan keras. Kali ini tepat mengenai kepala. Des. Gading Gelieng. Untung tidak sampai menyebabkan jatuh dan tersungkur. Secepat yang ia mampu, santri Kiai Akhyat mentikan Jalan Brawijaya Mojokerto ini menjadikan tangan kiri sebagai tumpuan. Teman-teman, selanjutnya Godi memutar tubuh seperti gasing miring dan mendaratkan kaki di tanah. Matanya menyelidik penyerangnya. Ternyata seseorang berpakaian serdadu Belanda seperti dalam film-film yang dibintangi Susana. Tapi lucunya teman-teman, pemilik tubuh yang terbalut seragam serdadu itu berkulit coklat kehitam-hitaman, kumuh, dekil. Godi memperkirakan dirinya berada di tengah perang pada zaman penjajahan. Perkiraan itu makin kuat setelah dia melihat sesosok pria berjubah dan bersorban putih mengamuk menghadapi musuh. Ia seperti menari-nari lincah di atas kuda yang gagah, mirip petir dan beledek. Pangeran Diponegoro kah dia? Batinnya. Teman-teman, Godi yang hendak menyabetkan tombak ke penyerangnya mengurungkan niat. Kasihan, mereka hanya begundal penjilat penjajah, serdadu-serdadu bayaran. Batinnya sambil memutar senjata di tangan. Bukan ujung runcing yang dipakai menyerang, tapi gagang pegangan. Sang penyerang langsung roboh, tidak mati, hanya pingsan. Mundur, mundur, mundur! Sebuah teriakan keras terdengar. Godi surut. Dia menghentikan segala gerakan sambil membaca situasi. Kita merapat ke Selarong, kata sosok di sebelahnya teman-teman. Seorang lelaki bercelana hitam gombrong dan berbaju lurik. Godi menurut, melompat mengikuti orang tadi, dan baru berhenti di tepian hutan. Kita terdesak. Kalau perang ini diteruskan, kita akan habis, kata lelaki bernama tadi. Teman-teman, dia berkata, banyak pemimpin yang menyerah, seperti Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Sentot Alibasha. Kiai Mojo malah sudah ditangkap. Serdadu Jenderal De Kock sudah mengepung perang tidak mungkin diteruskan. Sebagian besar saudara kita telah menemui syahid, imbuhnya. Dalam rapat di Selarong, sosok yang disebut-sebut sebagai Pangeran Diponegoro menyatakan mungkin akan menyerah. Ini dilakukan demi keselamatan para mujahid dan rakyat. Tapi dengan syarat, sisa pasukan yang ada harus dibebaskan. Kalau Ndoro benar-benar menyerah, bisakah janji Belanda dipercaya? Ndoro akan dibunuh, kata seorang pejuang teman-teman. Kita serahkan semuanya kepada Allah Ta'ala. Kita sudah berusaha semampu kita. Saya yakin sepeninggal kita akan lahir pejuang-pejuang baru
sampai bangsa ini bebas merdeka, kata Pangeran Diponegoro. Dengan berat hati, sisa-sisa pasukan menerima keputusan tersebut. Namun, belum sempat penyerahan diri dilakukan, Pangeran Diponegoro ditangkap tidak lama setelah melangkah keluar dari pintu gua. Para pejuang tak bisa berbuat banyak, hanya menangis menyaksikan pemimpinnya digelandang serdadu Belanda. Kasihan, beliau pasti akan dibunuh, kata seorang pemuda. Tidak, sahut Gadi, beliau akan meninggal di pengasingannya di Makassar. Kisanak tahu dari mana? Teman-teman, Godi melihat dirinya berdiri dekat Tobong di lapangan pinggir pertemuan 2 kali. Dia yakin sedang berada di Polorejo, prajurit kulon, kota Mojokerto. Godi hafal betul daerah itu. Beberapa orang beraksi di atas panggung, melantunkan lagu genjer-genjer. Godi menoleh ke kanan dan ke kiri. Penonton menikmati. Gerakan lekra makin meluas. Kita harus mengambil sikap, kata seorang paruh baya di dekat telinga lelaki lain di sebelahnya. Ya, PKI semakin semena-mena. Lewat gerakan land reform, mereka membatasi hak rakyat. Petani tidak boleh memiliki tanah lebih dari 1 hektar. Selebihnya harus diserahkan ke Barisan Tani Indonesia, kata lelaki itu. Rakyat pecah, kita diadu domba, banyak kiai dibunuh. PKI semakin tidak terkendali. Saya dengar ada 2 orang dari angkatan bersenjata menghimpun ratusan pemuda Islam untuk dilatih perang. Besok mereka akan mengobrak-abrik kantor senter komite PKI di Jalan Prapanca. Teman-teman, Godi sempat melihat lembaran seperti koran di tangan lelaki tadi. Dia cermati waktu penerbitan koran tersebut ditemukan. Tapi sayang, hanya kelihatan sebagian kecil, yang lain tertutupi punggung telapak tangan. Godi hanya melihat tahunnya, 1967. Godi segera surut, mundur, dan pergi. Perutnya lapar. Keesokan harinya, dia menunggu di sekitar kantor senter komite atau CC PKI Jalan Prapanca. Sejak pagi, ternyata sepi-sepi saja. Sampai matahari tenggelam, tidak terjadi apa-apa. Godi yang menunggu di bawah pohon beringin mulai mengantuk. Seorang penjual angsel mendekat. Godi pesan 1 porsi. "Sampean dari mana?" tanya penjual angsel tadi. "Dawar Blandong, Pak D. Aku Godi sekenanya." "Kenal Kiai Ma'ruf?" "Tetangga, Pak D. Saya dengar Kiai Ma'ruf melatih anak-anak pemuda Ansor dan pemuda Muslim untuk melawan PKI. Benar ya? Sampean ikut?" Godi mengangguk walaupun tidak pasti. Mereka terlibat obrolan panjang, teman-teman. Para pembeli angsel silih berganti datang dan pergi. Menjelang tengah malam, terdengar suara gaduh. Berpuluh orang berdatangan dan mengobrak-abrik kantor CC PKI. Tidak ada perlawanan. Godi mendekat dan menyaksikan para pemuda tadi menemukan dokumen yang berisi nama-nama tokoh Islam yang dijadikan sasaran pembunuhan. Teman-teman, Godi melihat sepintas ada nama Abdul Qohar dan Zainal Mahmud. Seluruh isi kantor dikeluarkan dan dibakar. Ada beberapa yang disisakan. Mungkin itu dokumen yang dianggap penting. Rombongan kemudian bergerak ke kantor CC PKI di Jalan Pemuda. Masa kembali menemukan dokumen
daftar target pembunuhan PKI. Karena tidak ada perlawanan, massa bergerak ke kantor Lekra di lingkungan Pangreman, tidak seperti di tempat-tempat yang didatangi sebelumnya. Kali ini, massa dapat perlawanan. Terjadi baku hantam, teman-teman. Godi turut bergabung dengan pemuda Ansar dan pemuda Muslim. Tak berapa lama berada di tengah bentrokan, Godi melihat sebuah celurit mendarat di punggung seorang pemuda Muslim. Godi sempat bergidik. Dia membayangkan punggung pemuda tadi terbelah dan memuncratkan darah segar. Teriakan histeris dan kesakitan akan mengiringi. Ngeri, namun tidak. Apa yang terjadi? Baju yang dikenakan pemuda tadi memang sobek tidak karuan. Tapi teman-teman, kulit yang disabet celurit masih utuh. Jangankan robek dan terbelah, lecet pun tidak. Pemuda tadi malah berbalik dan meludahi penyerangnya. Dahsyat. Pipi yang terkena ludah langsung melepuh merah, dan dari pinggir-pinggirnya keluar darah bercampur nanah. Teman-teman, kedahsyatan juga diperlihatkan pemuda Islam yang lain. Cowok yang selalu memikirkan kalimat Allahu Akbar dikeroyok 5 orang. Bukannya keder, dia malah menyambut serangan pengeroyoknya dengan senyum-senyum simpul. Puncak dari pertarungan, pemuda tadi bersedekap dan mematungkan diri, tidak bergerak sama sekali. Ayunan celurit, pedang, dan potongan kayu dibiarkan berseliweran di sekitar tubuh tanpa sedikit pun menyentuh kulit. Kemudian dengan sekali hentakan kaki dan teriakan Allahu Akbar, kelima orang pengeroyok bertumbangan. Pemuda tadi dengan tetap masih tersenyum melihat satu persatu musuhnya. Tanpa diduga, teman-teman, sebuah belati meluncur deras ke tengkuk pemuda Allahu Akbar. Tampaknya pemuda tersebut lengah, mungkin terlalu larut dengan euforia keberhasilan menjatuhkan 5 pengeroyok. Untung Gadi cepat bertindak. Embusan nafasnya diarahkan ke arah belati. Wush! Berhasil sedikit membelokkan anah luncur. Tapi tak pelak, andai tetap dibiarkan, ujung belati tetap akan mengenai telinga sasaran. Teman-teman, belati masih mungkin memutus daun telinga sasaran. Gadi spontan merafalkan doa, mengubah diri menjadi bayangan, dan menghadang laju belati. Berhasil. Gadi dapat menangkap belati dengan kedua ujung jari, jari telunjuk dan jari tengah. Melihat aksi yang dilakukan Gadi, penyerang pemuda Islam tadi, lelaki paruh baya berambut hitam putih, meloncat jauh dan memberi aba-aba teman-temannya untuk kabur. Gadi berharap kejadian yang diyakini sebagai runtutan G30 SPKI itu berlalu. Tapi teman-teman, ternyata tidak. Gadi masih berada di tengah kejadian mengerikan tersebut hingga beberapa waktu ke depan. Gadi sempat menyaksikan beberapa mayat ditemukan tergeletak di tengah jalan, termasuk di Jalan Majapahit, jalan poros utama kota Mojokerto. Sebagian lagi diketahui dibuang ke Kali Brantas. Mereka diidentifikasi sebagai jenazah tokoh-tokoh ormas Islam dan mayat orang-orang PKI.
Godi juga melihat anak-anak kecil berlomba melempari mayat yang mengapung di sungai. Siapa yang berhasil mengenai sasaran dan membuat bunyi ngok dari mayat tadi, dialah yang didaulat sebagai juara. Teman-teman, Godi sangat prihatin. Tapi tidak mungkin dia melarang anak-anak untuk tidak melakukan hal konyol tadi. Dia hanya tersenyum kecut. Godi yang berdiri di simpang 3 pertemuan Kali Brantas dan Kali Juritan melihat dari arah Jombang mengapung belasan mayat. Ini adalah tragedi terbesar bangsa Indonesia. Tiba-tiba sebuah suara terdengar di samping kanan Godi. Orang tadi melanjutkan, teman-teman, peristiwa semacam ini tidak tertutup kemungkinan bakal terulang bila bangsa Indonesia tidak waspada. Saat ini bisa saja PKI dibubarkan, tapi PKI sebagai ideologi masih akan terus menjadi ancaman. Itu tugasmu untuk mencegah agar tidak menjadi kenyataan. Imbus suara tadi, Godi menoleh, tapi ternyata tidak ada seorang pun di dekatnya, di samping kanan, kiri, maupun belakangnya. Teman-teman, entah berapa lama dalam kondisi trans, Godi menyadari keberadaan dirinya tergeletak di tengah hamparan lautan pasir. Panas membakar, sepi. Hanya terdengar desir angin padang mendesing-desing. Godi menoleh ke kanan dan ke kiri, daerah yang sangat asing. Godi mencoba mengingat-ingat apa yang terjadi. Pikirannya buntu, teman-teman. Otak dan memorinya memang terasa penuh sesak. Tapi tidak ada satupun yang dia ingat. Memori-memori yang berjejal di dalam otaknya seolah berebut ingin keluar. Tapi justru karena terlalu ingin mengingat itulah semua memori lambat laun melemah dan kehilangan power untuk mengekspresikan diri. Godi akhirnya pasrah, teman-teman, berusaha menenangkan pikiran dan hati dengan duduk bersimpuh, memusatkan fokus hanya ke Sang Pencipta segala, Sang Penguasa segala, Sang Murbeng Dumadi. Panas yang membakar berangsur dingin, embus angin kering yang mengelupaskan berangsur menyepoi-poi. Godi tenggelam dalam belayan ketenangan. Satu persatu ingatannya pulih. Laila, nama itu yang pertama berkecamuk di benak. Kemana dia? Godi kemudian memusatkan konsentrasi untuk mendeteksi keberadaan sang istri. Gelap, kosong, tidak ada sinyal sama sekali. Dia alihkan titik fokus pencarian ke Paman Karim. Memang ada sinyal, tapi terputus-putus. Kemana mereka? Batin Godi. Teman-teman, demikian juga ketika mencoba mendeteksi keberadaan Pak Del Limin. Ada sinyal, tapi putus nyambung, seperti gaya pacaran remaja era 2000-an. Cinta rantas, cinta metal. Sebaiknya aku kembali ke rumah atau warung emak, pikir Godi yang segera merapal doa melipat bumi. Celing! Bukannya mendarat di tempat yang dituju, Godi malah mendapati diri di pelataran Candi Borobudur. Sebenarnya aku sedang berada di dunia manusia, apa di dunia jin? Tanya hatinya. Teman-teman, tidak mau larut dalam kebingungan, Godi lantas merapalkan doa melipat bumi dengan tujuan tempat
kali pertama bertemu putri Laila. Celing. Tapi kembali Godi kecewa. Dia malah mendapati diri berada di tengah pertempuran dahsyat. Sebuah gerakan cepat menyenggol lengan kanan. Godi spontan menoleh. Entah kapan memasangnya dan siapa pemasangnya. Tiba-tiba dia melihat di ujung lengannya terlilit panji hitam bertuliskan kalimat tauhid. "Panglima, kita terdesak. Kita harus mundur. Kita atur strategi." Teriak sebuah suara yang tidak jelas diucapkan oleh siapa dan ditujukan kepada siapa. Godi tidak bereaksi, teman-teman. Suara serupa terdengar lagi, tapi kali ini jelas ditujukan kepada siapa. Ternyata dirinya, Godi. "Panglima Godi, kita mundur ke Goa Selokarang," teriak suara tadi sambil meloncat sangat tinggi dan menghilang. Godi hendak menyusul, teman-teman, tapi kaki kirinya terasa perih. Loncatannya mental ketika baru melayang 2-3 meter, seperti membentur langit-langit beton neser. Dia lirik kaki yang terasa nyeri. Sebuah anak panah menembus tumitnya. Serangan tidak berhenti. Sebuah anak panah lain meluncur ke arah kaki kanan, cepat dan tidak terhindarkan. Memang tidak sampai menancap, tapi berhasil membuat luka robek, darah mengucur. Teman-teman, sebelum serangan lain menyusul dan melukai makin parah, Godi dengan cepat merafal doa mengubah diri menjadi bayangan. Sayang, tenaganya terlalu lemah, padahal hanya ilmu ini yang membutuhkan power paling minim. Tubuhnya mendrip kayak tayangan film kuno. Muncul hilang, begitu seterusnya. Untuk menghindari senjata musuh, Godi berusaha merayap melumah. Senjata yang berjatuhan bagai hujan deras dihindari sebisanya dengan menggerak-gerakkan badan ke kanan dan ke kiri, gambling, sampai akhirnya ditemukan sebuah lubang yang sekedar cukup untuk dimasuki tubuh. Tapi belum sempurna Godi memasukkan tubuh ke dalam lubang. Sebuah tenaga super kuat menarik keluar dan membawanya terbang. Godi lunglai. Tubuhnya bak tidak memiliki tulang. Pingsan. Teman-teman, saat sadar, Godi berada di tengah kerumunan. Tidak terlalu banyak, hanya puluhan. Ada Paman Karim di sana. "Alhamdulillah selamat, tinggal kamu harapan kita," katanya. "Pak Delimin?" tanya Gadi. "Kabarnya beliau sudah syahid. Jamal menemukan senjata beliau di pertempuran lereng Mahameru," kata Paman Karim sambil menyerahkan benda serupa bola besi seukuran bola futsal. "Dulu beliau pernah cerita, hanya kamu yang bisa memainkan senjata ini. Selain beliau tentu," imbuh lelaki paruh baya itu. "Laila?" sela Godi. Tidak ada yang menjawab, teman-teman. Semua malah menunduk atau mengalihkan pandangan. "Paman, di mana Laila?" kata Godi menodong Paman Karim untuk menjawab. "Laila tertangkap. Sekarang disembunyikan Pangeran Sabrang Kali di istana Panglimunan. Tapi di mana itu, tidak ada yang tahu. Kabarnya istana tersebut dilindungi 7 lapis tabir. Sangat sulit dideteksi." Ternyata, teman-teman, luka di tumit Godi sangat parah. Tampaknya
ujung anak panah yang menembus kakinya dilimuri bisa kobra purba. Sudah 2 hari utusan Paman Karim yang ditugasi mencari penawarnya, getah pohon Mojo Purba, belum juga kembali. Aku akan membebaskan Putri Laila. Tiba-tiba Godi berbicara keras. Pak De pernah mengajari aku membuat 7 lapis tabir pelindung. Bukankah Paman pernah membuktikan kekuatan 7 tabir pelindung di rumah Pak De bersamaku dan Laila? Paman Karim mengangguk, teman-teman. Aku yakin inti ilmunya hampir sama. Kalau kita bisa membuat, pasti bisa juga menerobos atau bahkan merusaknya. Apalagi dengan bantuan Paman, imbuh Godi. Untuk sementara, aku tidak bisa membantu, kata Paman Karim yang dirasakan Godi agak aneh. Apalagi sejak mereka bertemu beberapa hari lalu, Paman Karim tidak pernah beringsut dari dipan di kamarnya. Kenapa Paman? Desak Godi. Teman-teman, Paman Karim tidak langsung menjawab. Dia malah menyibakkan selimut yang menutupi bagian bawah tubuh. Biak! Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kedua kaki Paman Karim telah tiada. Bagian tubuh Paman dari pusar ke bawah tertebas senjata musuh, kata Paman Karim dengan tenang, bahkan disertai senyum, seperti tidak terjadi apa-apa. Teman-teman, memasuki hari kelima, luka di tumit Godi menunjukkan tanda-tanda membusuk. Obat yang diberikan Paman Karim untuk sementara tidak mampu menghambat sebaran bisa racun. Kalau sampai keesokan malam, utusan Paman Karim untuk mencari getah pohon Mojo Purba belum juga kembali, terpaksa sesuatu yang amat tidak diinginkan akan dilakukan. Aku terpaksa harus memotong sebatas ini, kata Paman Karim sambil memegang bagian atas mata kaki Godi. Semua yang berada di kamar terdiam, teman-teman. Hari itu dirasakan semua orang berjalan lambat, terutama oleh Godi. Mereka tidak henti-hentinya melongok keluar, berharap orang yang ditugasi mencari getah pohon Mojo Purba muncul. Tapi sia-sia. Di luar tidak terdengar apapun, tidak terlihat apapun. Bahkan sampai sore keesokan hari. waktu kita tinggal 3 jam. Kalau utusan pencari getah pohon Mojo Purba tidak datang, persiapkan dirimu, kata Paman Karim setengah putus asa. Godi kemudian mengangguk. Ternyata teman-teman, sampai 5 menit menjelang deadline, utusan belum muncul juga. Apa risikonya kalau kita mundur barang 1-2 jam, Guru? Tanya seorang pemuda. Sebaran bisa racun itu naik dengan cepat. Kalau kita tunggu barang 2 jam saja, racun sudah sampai di atas lutut. Setelah itu, dengan sangat cepat akan terus merangkak naik. Besok pagi sudah sampai jantung. Godi akan mati. Kalau Guru menambahkan ramuan pencegah penyebaran racun, yang kapan hari Guru berikan untuk Kang Gadi? Tanya pemuda tadi. Tidak bisa. Itu sudah takaran maksimal. Lebih dari itu, justru akan berbalik jadi faktor pendorong penyebaran. Teman-teman, batas waktu akhirnya benar-benar habis. Eksekusi pun dilakukan. Dengan sebilah pedang yang sangat tajam, Paman Karim memotong kaki Gadi tepat di atas mata kaki. Sling! Des! Begitu selesai,
Pemuda tadi buru-buru berkata, "Guru, tidak bisakah kaki Kang Gadi disambung dengan kaki orang yang sehat?" Maksudmu? "Kalau bisa, sekarang potong saja kakiku, sebatas potongan kaki Kang Gadi, lalu sambungkan ke kaki beliau," kata pemuda yang biasa dipanggil Imron itu. "Jangan," kata Gadi tegas. "Jangan korbankan kakimu untuk aku. Aku sudah ikhlas." Teman-teman, semua terdiam. Paman Karim membungkus potongan kaki Gadi yang sudah busuk dan menghitam. Beberapa saat kemudian, Paman Karim membuka sebuah kotak yang diambil dari bawah dipan. Maukah kamu kalau kaki yang kupotong kuganti dengan ini? Sembari mengeluarkan sesuatu dari kotak tadi. Semua mata tertuju kepada benda tersebut. Mereka tercengang. Sebagian bahkan menjerit tertahan. "Bisakah guru?" tanya Imron. Bisa. Sekarang terserah Gadi. Teman-teman, Godi sendiri masih tercengang dengan apa yang ditawarkan Paman Karim. Walau begitu, dia yakin sekali atas pilihan ahli pengobatan herbal tersebut. "Aku setuju. Apa yang terbaik bagi Paman tentu terbaik juga bagiku," kata Godi mantap. Teman-teman, pelan tapi pasti, Paman Karim kemudian menyambungkan kaki Gadi yang tinggal sebatas mata kaki dengan potongan kaki kuda yang entah sejak kapan disimpan di bawah dipan. Dalam waktu singkat, kaki sudah tersambung sempurna dan dibalut rapi. 3 pekan lagi insya Allah sudah kering dan bisa dipakai beraktivitas, kata Paman Karim. Teman-teman, Godi sedang melatih tapak kaki barunya saat seorang pemuda masuk pekarangan. Dia berteriak-teriak gembira sambil mengacung-acungkan bungkusan yang dia bawa di tangan kanan. "Kang," sapa pemuda tadi dengan ceria. Namun, tawanya mendadak sirna berbarengan pandangan matanya yang tertuju ke bagian bawah kaki Gadi. "Sudah terlambatkah aku?" tanyanya seperti ditujukan kepada diri sendiri. Masyghul, air mata luruh di pipi. "Tidak, pasti berguna. Entah untuk siapa nanti. Janganlah bersedih," kata Gadi, teman-teman. Meledaklah tangis pemuda yang biasa dipanggil Lawar itu. Dia merangkul Gadi, yang rangkulannya mengendor dan melorot hingga jatuh tercongkok. Diciumnya kaki pemuda bertapak kaki kuda tersebut. "Maafkan aku," katanya lirih. Teman-teman, Godi kemudian tersenyum dan mengajak Lawar bergabung dengan teman-teman lain di pekarangan belakang. Semua sedang sibuk berlatih. Tawar menemui Paman Karim, berbincang sejenak, lantas masuk rumah. Sementara itu, Paman Karim berjalan mendekati Godi. Ketika sudah hampir selangkah, Paman Karim mengayunkan sebuah tongkat ke arah kaki Godi. Tidak disangka, teman-teman, pemuda pesantren itu mampu mengelak dengan melompat bertumpuan tapak kaki kudanya. Lompatan spiral Gadi bahkan sempat mengejutkan Paman Karim yang tidak sempat menghindar dari serangan belasan. Gadi berhasil menyentuh tengkuknya dengan jari telunjuk kiri. 1-0 Paman, teriak Gadi. Lelaki berambut dwi warna itu tersenyum dan mencoba menghimpun kekuatan dengan menyilangkan kedua tangan di depan dada. Namun rencana ini terbaca oleh Gadi. Suami Putri Laila itu
secara refleks menghambat gerakan Paman Karim. Tapak kaki kudanya ditendangkan tegak lurus ke titik ulu hati Paman Karim, sehingga lelaki itu terpaksa surut. Saat itulah Godi memutar tapak kaki kuda tadi searah jarum jam. Musuh kaget dan semakin surut. Godi mengejar. Giliran kaki lain diangkat dan disapukan memutar tepat mengenai leher kiri. "Menyerah, Paman?" teriak Godi. Tapak kaki kuda hampir menyentuh dada Paman Karim. Senjata rahasia, sebuah pisau kecil yang dipaku di bawah sepatu kuda, membuat goresan kecil. Teman-teman, Paman Karim kemudian melentik mundur dan turun. Lelehan darah tampak di bagian atas perut. Selamat, Gadi. Kau cepat menjadikan kaki kudamu menyatu, kata Paman Karim sambil meletakkan pantat di atas sebuah batu. "Aku sudah sangat rindu kepada Laila, Paman. Mungkin itu menjadi dorongan semangat tersendiri," balas Godi. Aku paham. Karena itu, sebaiknya kamu jangan ikut terjun ke medan tempur secara langsung. Khususkan konsentrasimu mencari Laila. "Tidak, Paman. Aku akan tetap turun ke medan tempur. Tapi sementara bukan sebagai panglima. Hanya prajurit biasa." Teman-teman, beberapa hari kemudian, para pejuang yang ditarik mundur dari medan tempur untuk menjalani perawatan, termasuk Gadi, sebagian sudah pulih. "Kapan kita bertempur kembali, Paman?" tanya Godi. "Besok pagi," jawab Paman Karim. Teman-teman, pendekar tapak kaki kuda, itulah julukan baru yang disandangkan musuh-musuh yang pernah berhadapan dengan Godi. Dengan kaki tersebut, Godi mampu bergerak lebih lincah dan kuat. Sudah 2 pekan terjun ke medan tempur. Godi belum menemukan sinyal-sinyal di mana Laila ditawan. Pencarian kasat mata dan kekuatan batin dikerahkan, tapi belum juga ada setitik kecil pun petunjuk. Kesabaran Godi mulai diuji. Pemuda yang sebelumnya sangat santun menghadapi musuh itu, kini berubah ganas. Tidak segan-segan dia penggal tangan, kaki, bahkan kepala musuh. Satu persatu ditanyai keberadaan Laila. Bila tidak mampu memberikan jawaban memuaskan, Godi langsung mengantarkan mereka ke alam barzah. "Di mana Pangeran Sabrangkali?" Begitu biasanya Godi menggiring pertanyaan. Teman-teman, bila yang ditanya menjawab tidak tahu, dia melanjutkan pertanyaan. "Lalu, di mana Pangeran Sabrangkali menyembunyikan Putri Laila?" Bila pertanyaan ini pun tidak segera dijawab, Godi langsung menuntaskan mereka. Ada yang dipenggal, ada yang dadanya ditembus tombak, ada yang kepalanya diinjak tapak kaki kuda, dan lain-lain dan sebagainya, dan seterusnya. Tidak ada yang sanggup menghadapi sepak terjang Godi. Dalam waktu singkat, kehadirannya segera dikenal dan ditakuti. Dia dijuluki pendekar tapak kaki kuda, teman-teman. Mulanya, sang pendekar tidak pernah membunuh musuh. Dia hanya melukai atau membuat pingsan. Kecuali para perwira dan panglima, tidak ada ampun untuk mereka. Kekesalan karena tidak segera menemukan tempat penawanan Laila mengubah karakter Godi. Terakhir dia bahkan langsung bertanya kepada musuh, "Di mana Laila?" Bila ada yang menjawab tidak tahu
atau diam saja? Gadis spontan berkata, "Jawaban yang salah," sambil memainkan tapak kaki kuda atau sabetan tongkat, hingga musuh tersungkur meregang nyawa atau kepalanya putus disabet tongkat. Teman-teman, hampir 5 harian amuk Gadi memporak-porandakan musuh, sampai suatu hari muncul Pangeran Sabrangkali menghadang langkahnya. "Jangan habiskan tenaga bermain-main dengan anak kecil," kata Pangeran Sabrangkali sambil menahan sabetan tongkat Gadi yang nyaris menyentuh leher anak buahnya. Gadi menarik diri, teman-teman, mundur 3 langkah, waspada menghadapi Pangeran Sabrangkali yang tiba-tiba tertawa nyaring. "Kemana kakimu, Kisanak? Hahaha. Dimakan anak-anak ya? Jelek amat gantinya," ejeknya disambung tawa panjang. Teman-teman, Gadi hanya tersenyum lalu berkata, "Mau merasakan kedahsyatannya?" Pangeran Sabrangkali tertawa lebih keras. "Menghadapi anak-anak saja kau harus kehilangan kaki. Apalagi yang akan kau serahkan kepadaku? Nyawa." Gadi tetap tersenyum. Matanya tajam menatap pupil mata lawan. "Oh, kau mencari istrimu yang sangat cantik itu ya?" sambung Pangeran Sabrangkali. Teman-teman, tiba-tiba senyum Gadi menghilang tanpa ekspresi. "Langkahi dulu mayatku, baru temui Laila yang memang cantik," tegas Pangeran Sabrangkali.